Saya dan istri saya atas nama Kristiano Tarigan memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Bunyinya lumayan keras kak, sampai ini kaca ini kan kaca, getar kak. Itu sepeda motor itu akan belok ke kanan. Nah, mobil ini ada di belakang, kemudian terjadilah tabrakan. Sabtu pukul 1 dini hari, dentuman memecah malam yang bisu. Bunyinya lumayan keras kak, sampai ini kaca ini kan kaca, getar kak. Jadi yang dari kafe pada keluar terus langsung ke TKP. Kecelakaan bermula saat Argo melaju dari arah selatan menuju utara, lalu hendak berbalik arah. Pada saat bersamaan, dari arah belakang, BMW yang dikemudikan Kristiano melaju kencang. Kristiano kepada polisi mengaku melaju 50 hingga 60 km per jam. Ia tak sempat mengurangi kecepatan maupun mengerem. Tabrakan pun terjadi. Dari hasil TPTKP dan olah TKP, kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan, memang kita dapatkan lalai kedua-duanya. Ya, yang pertama untuk yang pengendara sepeda motor, dia secara tiba-tiba merubah arah ke kanan. Kemudian bagi untuk pengendara mobil BMW, yang pertama terkait dengan konsentrasi. Ya. Dia sudah melihat pengemudi sepeda motor mulai jarak 50 meter. Sudah melihat, kemudian dia hendak mendahului. Namun pada saat dia mau hendak mendahului, dia tidak melakukan klakson, kemudian tidak melakukan pengurangan kecepatan, bahkan rem. Jadi dia langsung jarak sekitar 10-20 meter, dia langsung tabrak baru rem. Usai menabrak, Kristiano turun dari mobil. Saksi mata menyebut ia panik, menutup telinga dan berteriak minta tolong. Dia turun langsung minta tolong kak, langsung teriak-teriak minta tolong. Udah keluar, udah pegang telinga sama tolong gitu. Tapi dia nggak berusaha kabur tuh nggak. Dia langsung nyamperin korbannya, dilihat agak disentuh gini kak, terus tolong gitu. Kan terus pada keluar. Itu selang 10 menit atau 20 menitan kebetulan juga ada patroli dari kepolisian. Ya, kebetulan kan juga sini sering patroli polisinya. Kebetulan ada itu, terus tersangkanya langsung Pak tolongin pak gitu. Argo mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan keras dan meninggal di tempat kejadian. Jenazahnya dibawa ke RS Bayangkara Polda DIY lalu dipulangkan ke rumah duka di Cilodong, Depok. Mobil BMW juga menghantam sebuah Honda CR-V yang terparkir di pinggir jalan. Sejak Senin 26 Mei 2025, tagar Justice for Argo mulai ramai di media sosial, khususnya di platform X dan Instagram. Bunyinya semakin nyaring karena pelaku tak kunjung ditahan. Salah satu mahasiswa Fakultas UGM menyebut, gerakan Justice for Argo muncul secara organik tanpa komando, tanpa arahan, murni sebagai ekspresi solidaritas dan kekecewaan. Menurutnya seruan ini mengikuti jejak tagar-tagar serupa di kasus lain sebagai bentuk tekanan moral agar proses hukum berjalan transparan dan pelaku tidak lepas dari pertanggungjawaban. Fakultas Hukum UGM langsung bergerak sejak awal kasus mencuat. Lewat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum atau PKBH, kampus menyiapkan pendampingan hukum bagi keluarga korban.
kami pada waktu itu langsung menyiapkan tim PKPH untuk melakukan pendampingan plus membentuk tim kuasa hukum dari 3 orang advokat mitra kami yang beracara di pengadilan untuk satu mengklarifikasi, mengkonfirmasi fakta-fakta kejadian seobjektif mungkin dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada dan juga bukti baru berupa petunjuk yang bisa kami gunakan untuk mengkonfirmasi penetapan penyelidik, penyidikan dan lain sebagainya. Ketika kami ketemu dengan pihak keluarga hari Selasa malam karena barusan sampai di Jogja, kami ketemu banyak hal yang perlu dikonfirmasi. Beberapa poin yang dikonfirmasi antara lain kronologi detail kecelakaan, hak-hak korban dalam proses hukum, hingga dugaan pergantian plat nomor kendaraan. Seluruh pertanyaan itu difasilitasi lewat jalur resmi. PKBH UGM menggandeng kepolisian, Jasara Harja, dan instansi terkait untuk memastikan keluarga korban tidak sendirian. Sebelum akhirnya Cristiano Tarigan, pengemudi BMW, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, publik sempat mempertanyakan mengapa polisi tidak langsung menahan pelaku sejak awal. Kepolisian menjelaskan bahwa proses penanganan perkara harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pembuktian ilmiah. Baru setelah olah TKP, pengumpulan bukti serta pemeriksaan saksi dan ahli rampung, gelar perkara dilakukan. Hasilnya, Cristiano ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Nah, makanya setelah kita menerima pemeriksaan dari saksi lain atau saksi ahli, itu baru kita naikkan, akhirnya kita gelar penyidik menilai bahwa perkara ini dinaikkan penyidikan. Dan apalagi setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian penyidik menyimpulkan dengan gelar perkara menunjukkan bahwa tersangka adalah si Cristiano itu, dan kemudian dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan. Cristiano dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Berkat kejelian warganet, sebuah temuan penting akhirnya terungkap. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan plat nomor mobil BMW saat kecelakaan bertuliskan F1206. Namun saat diamankan di Polsek Ngaglik, platnya berubah menjadi B1442NAC yang ternyata adalah plat asli mobil. Dari hasil penyelidikan, IV merupakan karyawan sebuah perusahaan swasta yang mengaku diperintah oleh 2 atasannya berinisial WI dan NR yang ternyata merupakan kerabat Cristiano. Lalu siapa yang memerintahkan WI dan NR ini? Polisi masih menelusurinya. Yang jelas motif dan niatnya adalah untuk menyamarkan fakta bahwa pada saat kecelakaan terjadi, mobil menggunakan plat palsu. Ibunda Argo, Meliana, mengenang interaksi terakhir dengan sang putra. Malam sebelum kejadian, Jumat 23 Mei 2025, Meliana masih sempat bertukar pesan dengan Argo. Saat itu Argo sedang mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Ulang tahun itu terakhir, Lebaran adalah pertemuan saya terakhir. Kalau secara by phone pada hari Kamis saat beliau ulang tahun, itu saya komunikasi 2 kali. Jumat jam 20.40 masih WA. Ternyata beliau sedang yang organisasi itu di Jumat. Kejadiannya kan jam 1. Paginya jam Sabtu 7.39 saya membangunkan sholat subuh. Sudah siap. Keluarga Cristiano menyampaikan keinginan untuk bertemu keluarga korban. Namun Ibunda Argo mengatakan bahwa mereka belum siap secara psikologis. Kalau masalah kepergian Argo, saya sudah ikhlas. Karena ini merupakan takdir dari Tuhan.
Pada kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Ibu Melina dan keluarga besar almarhum Ananda Argo. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan istri saya, atas nama Kristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu, melainkan baru sebatas mengenai pemulangan jenazah sampai pada pemakaman. Dan sesungguhnya sejak awal kami sangat ingin bersilaturahmi secara langsung ke rumah duka di Cilodong. Keinginan ini sudah beberapa kali kami sampaikan melalui perwakilan keluarga almarhum Argo. Namun kami sangat memahami keinginan tersebut belum dapat diwujudkan mengingat kondisi keluarga yang masih dalam suasana berkabung.